Yusril apapun judulnya, dia mau advokat ataupun lawyer, posisinya sebagai orang di PBB tentu ini akan memunculkan konflik interest gitu ya. Juga kadang-kadang berdebat di media, tapi tidak pernah menyerang pribadi orang ya, karena memang kita tetap saling menghormati satu sama lain. Kalau begitu kenapa beliau sibuk sekali tampil di media gitu? Ya beliau nggak usah tampil media aja, kita bertandingan aja di pengadilan gitu loh. KLB De Muldoko itu kan dianggap sebagai ilegal karena dia tidak mendapatkan SK Menkumham. Kan begitu logikanya. Yang menjadi pelik karena persoalan Yusrilnya melekat pada dirinya saat ini adalah posisi sebagai ketua umum partai, Mas. Ya. Dan ini yang kemudian kita kalau lihat perkembangan di medsos gitu ya, pembicaraan publik, akhirnya banyak yang nyinyir ke Yusril. Pak Yusril boleh tidak kalau saya minta tolong untuk menggugat ADRT partai yang lain gitu. Itu pertanyaan yang saya kira cukup substansi ya, perlu dijawab oleh seorang lawyer beken, pendekar hukum yang cukup memiliki kredibilitas. PK, pemilik suara katanya, itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pengujian ADART terhadap undang-undang parpol gitu. Nah ini kan membuat kami bertanya-tanya bagaimana seorang yang dulunya sepertinya sangat paham hukum, tapi kok sekarang logika hukumnya kok terbalik-balik gitu loh. Kok seperti nggak paham hukum gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Ada pihak yang dijadikan terlibat dalam perkara ini. Dan saya pun posisi saya bukan sebagai penggugat, saya adalah kuasa hukum dari para pemohon. Dan pemohonnya itu ada 4 orang. Saya sama sekali bukan kuasa hukum dari Partai Demokrat Presti Muldoko seperti yang Anda katakan. Saya kira itu baik pembicaraan seperti itu dan mungkin tidak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pada sosok Yusrilnya, Yusril apapun judulnya, dia mau advokat ataupun lawyer, posisinya sebagai orang di PBB tentu ini akan memunculkan konflik interest gitu ya. Apaan gitu Yusril misalnya sebagai pengacara yang cukup terkenal, ikut campur dalam persoalan dualisme partai. Beliau ini kan seorang ketua umum partai politik. Sudah jelas-jelas ada konflik of interest, tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi juga gitu loh ya. Yang kedua, beliau ini kan seharusnya seorang yang sangat paham hukum gitu loh. Jadi beliau juga harusnya tahu bahwa menyampaikan bahwa ada kevakuman atau hukum terkait ada RT dan materi pembentukannya yang substansi bertentangan undang-undang parpol. Namun dalil ini kan sesat logika, Mas. Untuk menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, baik secara formil maupun secara material. Secara formil artinya prosedur pembentukannya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan secara material, apakah substansi pengaturan dalam anggaran dasar partai politik itu sesuai dengan undang-undang atau dia menabrak undang-undang atau menabrak konstitusi. ADART itu merupakan konstitusi tertinggi nih di dalam parpol itu, ya, yang merupakan untuk materi tanah parpol dan bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan yang bisa diuji oleh ini gitu, oleh judicial review gitu. Karena persoalan ADART itu kan persoalan dapur partai orang. Bisa memancing banyak orang nanti gitu akan menggugat ADART partai-partai yang lainnya untuk digugat. Ini kan bahaya tentu saja. Ini yang saya kira mesti dalam konteks ini Yusril harus hati-hati betul mengungkapkan argumen-argumen hukumnya dalam kapasitas dan konteks apa ADART Partai Demokrat yang ini merupakan internal Partai Demokrat harus direcoki dalam tanda kutip pada persoalan-persoalan ini. Makanya kalau kami di sini tidak inginlah membahas segala aspek hukumnya sebenarnya, karena bagaimanapun katanya kan biarlah di pengadilan katanya, jangan sibuk melakukan beliau bilang narasi-narasi di publik. Kami juga bertanya kalau begitu kenapa beliau sibuk sekali tampil di media gitu. Ya beliau nggak usah tampil media aja, kita bertandingan aja di pengadilan gitu loh. Dalam tubuh Muldoko ini selalu melakukan perlawanan hakim ya. Karena perlawanannya sekarang itu pada level hukum. Kalau dulu kan bicara politik narasinya agak kalah ya. Karena SK Menkumham sudah dimenangkan oleh kubu AHY. Tapi kenapa kemudian sekarang berada di satu barisan dengan para begal demokrasi gitu, para begal politik ya di gerombolan Muldoko CS gitu. Kita saja sakit hati dipecat ya. Sehingga menggunakan berbagai cara mencari celah untuk memulihkan nama mereka. Makanya menggunakan Yusril sebagai pengacara kondang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaki Mahendra Putra, menganggap Demokrat Kubu Muldoko kian mengada-ngada. Hal ini menyusul judicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT Partai Demokrat. Herzaki menuding, judicial review ini hanya akal-akalan Demokrat Kubu Muldoko untuk memperpanjang napas setelah gugatan demi gugatan mereka satu persatu rontok di pengadilan. Judicial review ADART Parpol bukan hanya jarang, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Bagi kami, ini hanya akal-akalan dari gerombolan KSP Muldoko untuk mendapat perhatian publik, kata Herzaki. Herzaki menyindir Yusril Iza Mahendra yang memperjuangkan Demokrat Kubu Muldoko. Ia menantang Yusril untuk ke pengadilan dan menguji ADART semua parpol. Tapi tidak ada jawaban dari pihak Yusril. Uji formil dan material terhadap ADART parpol ini sungguh mengada-ada. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas parpol, harusnya yang diuji ADART seluruh parpol, termasuk Partai Bulan Bintang yang diketuai Yusril sendiri. Kenapa kami yang ditargetkan, ujar Herzaki. Herzaki mengamati, pemberitaan dan percakapan media sosial tentang Demokrat Kubu Muldoko makin surut serta didominasi sentimen tone negatif. Sehingga, dia menuding, aksi kali ini terkesan dilandasi kenekatan. Ibarat kata, ini bondo nekat, maju tak gentar membela yang bayar, walaupun harus mengkhianati akal sehat publik dan logika hukum, ucap Herzaki. Di sisi lain, Herzaki mengklaim, peristiwa seperti ini membuat kader Partai Demokrat makin solid. Menurutnya, ini menjadi momen konsolidasi pengurus dan kader. Herzaki Mahendra Putra menuding Yusril Iza Mahendra berada dalam satu barisan dengan para pelaku begal demokrasi. Herzaki mengatakan, manusia dinilai dari konsistensi serta kesesuaian ucapan dan tindakannya. Ngaku-ngaku pejuang demokrasi atau memperjuangkan demokrasi, tapi kenapa Yusril kemudian berada satu barisan dalam para pelaku begal demokrasi, ucapnya. Terlebih, lanjut Herzaki, Yusril mengatakan bahwa judicial review atas anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat dilakukan demi sehatnya demokrasi. Dia juga mempertanyakan, kenapa Yusril hanya menyasar Partai Demokrat secara spesifik jika memang Yusril ingin menciptakan demokrasi yang sehat. Dari sini, publik pun bisa menilai, sikap dan pernyataan Yusril jauh panggang daripada api, tuturnya. Herzaki melanjutkan pernyataannya, bahwa dari kejadian ini dapat dilihat, kedewasaan dan keteladanan tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman dan usia. Dari situ pula dapat dilihat bahwa sosok yang diharapkan sebagai senior di dunia politik dan dunia hukum, yang seharusnya bisa menjadi teladan, mengambil pilihan sikap yang tidak patut dicontoh oleh generasi muda di politik. Sejak awal upaya pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko, Partai Demokrat tidak pernah gentar. Kami selalu siap menghadapi karena kami berada di jalan yang benar, tambahnya. Tapi harapan agar partai-partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa ADART semua partai bukan cuma Demokrat, kata Rahlen. Rahlen meminta agar sebaiknya Yusril menggunakan ilmu pengetahuannya demi kepentingan yang lebih besar. Ia, Yusril, bisa saja memilih bertindak sebagai profesor tata negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Misalnya mendorong legislatif review terhadap undang-undang partai politik agar kekosongan hukum yang ia sebut bisa dibahas para legislator, sindir Rahlen. Rahlen heran mengapa Yusril hanya secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat. Yusril dianggap melewatkan secara sengaja ADART partai-partai politik anggota koalisi pemerintah. Rahlen menuding ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur majelis tinggi, namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar. Yakni, berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan ADART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, ucap Rahlen.